Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Ngopaja. Ngobrolin dan ngomongin apa aja, tetap bersama saya di sini Rudi Komarudin. Sumpah gue kangen banget sama kalian ya, sama pendengar-pendengar setia gue gitu kan, yang mungkin itu aja sih orangnya ya. Karena pendengar podcast gue itu masih sedikit tapi lumayan. Bukan seberapa banyakkah yang mendengarkan podcast gue, tapi seberapa senangnya gue bikin podcast gitu kan. Karena gue sangat seneng banget bikin podcast, sangat seneng banget ngabacotnya. Karena gue ini udah lama banget cuy gak bikin podcast ya, gak upload podcast. Yang mungkin sebelum-sebelumnya gue konsisten gitu 2 episode per minggunya, tapi sekarang ini menjadi 1 episode per minggunya karena gue itu mungkin bisa dibilang sibuk ya, bisa lah dibilang sibuk ya, bisa. Selain sibuk mungkin gue tuh kehabisan topik atau pembahasan gitu, tapi niat gue itu pengen banget bikin podcast, pengen banget upload gitu, tapi gue tuh bingung pengen bahas apa yang kira-kira menarik untuk dibahas atau ya setidaknya adalah walaupun itu gak penting gitu. Jadi gue tuh greget banget gitu pengen upload podcast ini. Oke, setelah sekian lama kita social distancing, diam di rumah selama lebih dari 3 bulan mungkin ya, akhirnya PSBB ini ditutup juga loh oleh pemerintah kita. Jadi setelah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini ditutup gitu, kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi cuy. Nah, setelah kebijakan PSBB ini ditutup, lalu ada kebijakan baru yang namanya disebut new normal gitu. Jadi kita bisa beraktivitas normal kembali, tidak perlu diam di rumah terus. Dan banyak juga yang sudah mulai beraktivitas seperti dulu lagi gitu, seperti sekolah yang udah dibuka, terus yang awalnya pekerja-pekerja diliburkan sekarang mungkin masuk kerja lagi. Tapi sih kalau setahu gue yang kuliah masih tetap kuliah online gitu ya, setahu gue gitu. Terus mall-mall juga mall ya, tempat belanja, tempat nongkrong lah udah mulai buka kembali. Kafe-kafe, tempat-tempat markasnya anak muda juga udah mulai rame ya kan. Banyak sekali yang nongkrong, ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul. Anak-anak muda kan kalau kebijakan new normal ini selalu antusias untuk keluar rumah ya. Nah, hal ini sih menurut gua gitu menunjukkan bahwa mungkin kasus corona ini atau virus corona ini udah mulai menurun, dan artinya itu kabar baik sih bagi kita semua, khususnya sih Indonesia ya. Dan di beberapa provinsi atau kota yang ada di Indonesia ini sudah mulai diberlakukannya new normal, tapi tidak semua kota sih. Apalagi Jakarta kan. Jakarta itu awalnya emang zona merah. Terus penduduknya juga kebanyakan pendatang, terus emang padat juga, tapi jadi mungkin PSBB-nya ini masih diperpanjang gitu. Sedangkan kan kota-kota yang kecil-kecil ya, yang awalnya juga tidak terlalu berbahaya, zonanya juga zona biru mungkin, apalagi yang hijau, itu sudah mulai diberlakukannya new normal. Tapi kemarin-kemarin kan mungkin kalian juga tahu lah, setelah negara Korea diberlakukannya new normal atau pembatasan sosialnya sudah ditutup, malah banyak sekali yang terkena virus gitu, atau kasus virus corona ini malah menaik yang positifnya itu.
itu artinya kita juga harus tetap waspada mungkin ya. Dan menurut gue sih kalau keluar rumah tetaplah masih gunakan protokol kesehatan kita seperti masker, terus jangan terlalu berkumpul di banyak kerumunan, dan tetap cuci tangan yang kayak gitulah. Walaupun kita beraktivitas di luar rumah, tapi kita tetap harus waspada ya. Jangan mentang-mentang kebijakan new normal diberlakukan kita semena-mena tidak memakai masker, terus kumpul-kumpul banyak massa. Jangan seperti itu ya. Nah, ada yang unik setelah kebijakan new normal diberlakukan ya, karena selalu ada yang nyeleneh aja gitu orang-orang Indonesia ini, orang-orang negara berkembang. Banyak sekali kejadian-kejadian unik ya. Yang pertama tuh setelah gua survei banyak banget anak-anak muda sekarang tuh yang update lagi ngumpul-ngumpul terus ya sama teman-temannya lah di tempat nongkrong, tapi mereka ini tidak menggunakan masker ya. Mungkin karena kalau di foto atau update story gitu kan, kalau pakai masker tidak kelihatan cantik dan gantengnya ya, mungkin. Nah, terus juga banyak banget yang update outfit baru mereka yang mungkin itu baju lebaran ya, tapi belum sempat untuk dipamerkan ke publik gitu. Karena belum bisa keluar rumah kan. Jadi ketika mereka beli baju lebaran tapi mereka tidak memakainya saat hari lebaran, jadi mereka tunggu setelah mereka bisa keluar rumah. Nah, pada saat kebijakan new normal diberlakukan, banyak sekali tuh anak-anak muda yang keluar rumah, nongkrong, main ke mall gitu kan. Dan mereka mengabadikan itu semua, menjadikannya status di sosial medianya. Mereka memamerkan lah outfit baru mereka yang tidak sempat untuk dipamerkan. Lucu sih ya, kejadian-kejadian seperti itu sih kalau menurut analisis gue ya gitu. Nah, ada juga masyarakat yang malah pengen liburan keluar kota gitu. Aneh sih menurut gue ya. Kemarin gue lihat berita di internet lah, melihat berita bahwa di Jawa Barat ini banyak sekali keluarga yang malah pengen menuju atau pengen liburan gitu ke pantai Pangandaran. Nah, lucu sekali gitu kan, kepikiran ya mereka ini pengen liburan ke pantai gitu kan, sedangkan kan situasinya masih seperti ini gitu. Belum 100% tidak ada lah virus corona ini, belum tahu 100% kasus corona ini apakah sudah tidak ada. Ya jelas-jelas sih masih ada ya, tapi malah pengen liburan gitu kan. Kalau sumpek sih ya emang sumpek gitu kan, bosen ya emang semua orang juga bosen. Nah, di rumah itu tidak ada yang bosen gitu, semuanya bosen. Nah, menurut gue gitu, gunakanlah new normal ini untuk hal-hal yang penting aja gitu kan. Toh kalau bosen di rumah ya kita kan bisa keluar ke tempat kopi atau kumpul keluarganya masih di dalam kota lah gitu, jangan pengen jauh-jauh gitu. Kok kepikiran gitu sih ya liburan ke pantai sedangkan situasi masih seperti ini. Bodoh sih, bodoh menurut gue ya. Sampai Gubernur Jawa Barat pun itu menghimbau gitu masyarakatnya agar menahan diri untuk tidak liburan dulu gitu, menahan dulu niatnya. Gubernur aja sampai turun tangan ya menghimbau masyarakatnya yang pengen liburan aja sekarang ya emang belum saatnya lah untuk liburan ya, tahan dulu. Terus selama social distancing juga peningkatan ibu hamil ini malah meningkat gitu kan.
kejadian-kejadian yang di luar dugaan setelah corona ini datang. Contohnya salah satunya ibu hamil ini meningkat ya, kasus ibu hamil malah meningkat gitu. Kayaknya sih suami-suami ini karena kerjanya diliburkan dan tidak ada kegiatan, lebih baik menciptakan hal yang positif gitu. Apalagi yang kerjanya jauh, setelah sekian lama mungkin tidak bertemu dengan keluarga, dengan istri, lalu dia diliburkan dan dia bisa lebih punya banyak waktu dengan keluarga dan istrinya, maka ya itulah yang terjadi ya. Banyak kejadian ibu hamil ini meningkat. Terus yang paling heboh, yang paling seru dan menggemparkan dunia maya dan dunia nyata juga, dan terutama dunia perjombloan juga. Adalah setelah new normal ini diberlakukan, banyak banget yang update pada nikahan gitu ya. Orang-orang ini kok jadi pada nikah gitu kan. Tahu-tahu di Instagram banyak yang update undangan, terus di Facebook juga sama gitu kan, banyak sekali update yang tentang pernikahan, orang-orang pada nikah. Nah, hal ini tuh membuat jiwa jomblo yang awalnya terpuruk karena kejombloannya tersebut malah semakin terpuruk melihat kejadian tersebut ya. Mungkin banyak ya yang tadinya punya rencana nikah di bulan corona itu kapan ya? PSBB itu Maret kalau nggak salah ya. Mungkin banyak yang punya rencana nikah di bulan Maret sampai Juni mungkin ya, tapi tertunda karena si corona ini, karena PSBB ini, dan akhirnya sekarang nih banyak nikahan serentak gitu. Sontak kejadian ini mengagetkan dunia perjombloan sih menurut gue ya. Artinya tergugah untuk mencari pasangan yang serius. Aduh, ada-ada aja ya. Nah, kebijakan new normal ini banyak banget yang merubah kita gitu, merubah kehidupan kita. Yang pacaran yang tadinya gak bisa ketemu sekarang bisa normal kembali, kan bisa jalan-jalan kembali, nongkrong lah. Yang mungkin kangen main sama teman-temannya sekarang bisa normal kembali, kumpul-kumpul lagi, yang bisa main lagi. Tapi yang jomblo mereka juga kembali normal ya tetap jomblo gitu maksudnya. Entah itu mau PSBB kah atau new normal sekalipun, dia ya tetap jomblo gitu. Tidak ada yang berubah ya dengan kebijakan new normal ini. Tidak ada yang setelah new normal ini dia punya pacar, jarang sih ya. Tapi mungkin si jomblo ini setelah new normal, karena dia bisa keluar, dia bisa mencari mangsanya gitu ya, bisa mencari agar dia tidak jomblo. Nah, saran gua sih ya, dengan kebijakan ini lakukanlah kegiatan-kegiatan yang positif gitu, dan jangan dulu keluar rumah yang jauh-jauh, yang banyak kerumunan. Dan semoga saja sih kedepannya kita keluar rumah tidak ribet memakai masker ya, karena gue tuh orangnya pelupa ya. Ketika gue keluar rumah pengen apa gitu, pengen mau belanja atau mau main sama teman, gue tuh suka lupa bawa masker. Ketika gue udah beberapa meter keluar rumah, lalu gue inget belum bawa masker, gue harus kembali lagi ke rumah. Itu ribet sih menurut gue ya. Apalagi orang yang kelupaan itu, ketika harus membawa barang yang belum terbiasa ia bawa, maka jadinya nyusahin lah pokoknya ya.
Terus kedepannya sih mudah-mudahan tidak kalau kita lihat orang itu berasa mereka itu kotor. Nah, semoga saja itu tidak terjadi lagi lah ya. Karena gue tuh kalau keluar rumah ngelihat orang tuh jadi suzon gitu. Apakah dia ada virusnya? Apakah dia kotor? Apakah dia keji gitu kan? Nah, yang membuat kita parno lah gitu kan. Kita itu menjadi parno loh kalau keluar rumah dan banyak kerumunan. Oke, semoga pandemi ini berakhir. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kawan-kawan sekalian.